Pemirsa RCTV, dalam hal penggunaan paspor, jika melanggar aturan pasti ada sanksi yang akan didapat. Dan sekarang sudah bersama dengan Pak Arfa Yuda Indrawan, selaku Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Kita ketemu lagi, Pak Arfa. Iya. Oke, sehat Pak? Sehat. Oke, sekarang saya mau ke tempat ataupun ruangan dari Pak Arfa ini. Boleh kita masuk Pak? Boleh, mari. Oke, kita masuk pemirsa ya. Oke, Pak Arfa ini termasuknya hal-hal yang berbau dengan ini apa ya, sanksi-sanksi apa ya? Iya. Tugasnya. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Oke, ini ruangan apa sih Bapak? Ini ruangan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Kita terkait dengan pengawasan orang asing dan pengawasan WNI terkait dengan paspor. Iya. Oke, berarti kalau misalkan ada warga negara asing yang melanggar gitu, akan dilakukan penindakan. Iya. Seperti apa untuk tindakan-tindakannya Pak? Macam-macam, kita ada penegakan hukumnya secara administratif dan juga pro justisia. Administratif itu seperti contohnya deportasi, terus pencekalan, pendetensian, pembayaran biaya beban. Kalau untuk pro justisia itu melalui proses pengadilan. Iya, jadi nanti ada penahanan, ada juga nanti untuk sanksinya di LP nanti pelaksanaannya. Mereka yang melanggar awalnya diberikan semacam pemanggilan terlebih dahulu. Iya, tetap prosesnya sama seperti di KUHP. Prosesnya sama seperti KUHP, kita ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan sebagainya. Oke, dan sekarang ini Pak ada berapa banyak yang ditangani Pak untuk? Untuk tahun 2019 kita ada 21 pendeportasian. Iya. 21. Pendetensian sekitar ada 25 orang detensi. Untuk pro justisia kemarin 2019 warga Mesir 1 orang. Dan jumlahnya ada peningkatan atau seperti apa? Jumlahnya ada penurunan. Penurunan. Wow, itu berarti luar biasa ya. Iya. Kerja keras, kerja cerdas dari teman-teman ya. Itu pemirsa ya. Oke. Ini sedang apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak, pelayanan yang dilakukan. Ini lagi BAP atau pemeriksaan untuk paspor hilang. Oh, paspor hilang. Ya, paspor hilang. Jadi untuk proses paspor hilang, udah pernah punya paspor, baik berlaku dan tidak berlaku harus ada proses BAP. Karena paspor ini kan barang yang sangat penting. Ya, harus BAP dulu, kenapa hilang dan sebagainya, apakah ada kesengajaan atau enggak. Itu nanti akan bisa disimpulkan melalui pemeriksaan. Oke, jadi yang hilang segera lapor ya Pak ya, langsung diurus ke sini, begitu Pak Arfa. Pak Arfa, dari sekian banyak ya Pak ya, untuk yang kasus-kasus biasanya itu kan kalau untuk yang warga negara asing, deportasi. Kemarin kalau misalnya warga negara kita seperti apa biasanya Pak? Warga negara kita kalau untuk proses keimigrasian bisa ada namanya pencegahan ke luar negeri. Begitu. Yang terkait, dia biasanya terkait dengan kasus-kasus di luar imigrasi. Kasus pidana, kasus apa gitu biasanya. Iya. Sama penarikan paspor. Penarikan paspor. Banyak juga kasus yang dialami di sini Pak. Kalau di Cirebon nggak ini, di Cirebon hampir nggak ada. Aman ya? Aman kalau di Cirebon. Itu mungkin untuk kasus-kasus besar kali ya, kasus untuk yang nasional. Oke. Kita keliling lagi di sini Bapak, ada yang mengurus untuk kehilangan. Kemudian warga negara asing yang sedang diamankan di sini ada berapa? Sementara ini belum ada. Saya juga ada sedikit informasi untuk sponsor atau penjamin, bahkan orang asing yang ada di wilayah 3, Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Jadi ada kewajiban sponsor untuk segera memperpanjang izin tinggal dari orang yang disponsori atau orang asing tersebut 14 hari sebelum masa tinggal habis. Nah ini kenapa harus ada seperti ini, karena untuk pencegahan pelanggaran. Kalau dia sesudah habis diperpanjang kan berarti ada pelanggaran. Seperti itu. Karena banyak juga ya Pak warga negara asing yang tinggal di Cirebon ini ya? Banyak, lumayan. Sekitar ada 400 sampai 500 izin tinggal yang disponsori oleh sponsor. Terus yang kedua, sponsor wajib melaporkan keberadaan orang asing setiap bulan. Setiap bulan ya? Setiap bulan, karena mungkin dia ada kunjungan orang asing, ada kedatangan keluarga orang asing, nah itu wajib dilaporkan ke imigrasi. Jadi mungkin banyak yang terkait sponsor, mungkin hal-hal yang harus dipenuhi, karena kalau enggak nanti ada pelanggaran. Seperti contohnya pelaporan orang asing yang datang tadi yang saya ceritakan. Terus yang kedua, perubahan alamat. Nah kadang-kadang dia ada pekerja dari orang asing dari luar daerah, sudah mempunyai izin tinggal, nah itu harus dirubah alamatnya. Harus melaporkan ke kantor imigrasi. Itu dia harus ya Pak ya, didata ulang pun. Karena bisa melanggar tipiring nanti, tindak pidana ringan.
Oke, jadi semuanya harus detail ya. Iya. Datanya itu dimiliki juga oleh kantor imigrasi ini. Iya, dimiliki oleh kantor Oke, imigrasi. kemudian Bapak dalam hal setiap bulannya mengupdate gitu ya, cross check seperti apa dari warga negara asing atau warga negara Indonesia yang menggunakan paspor tapi yang melanggar itu, ada Pak yang semacam melakukan edukasi lagi ke tempat-tempat yang lain, ke kantor-kantor yang biasa mempekerjakan warga negara asing Pak? Pasti. Jadi kita ada namanya satu grup namanya Forum Komunikasi Imigrasi. Ini terkait informasi-informasi terkait peraturan imigrasi dan sebagainya. Dan itu di situ untuk bertanya juga. Nah, jadi kami lebih ke proses sebelum terjadi pelanggaran. Nah, Dicegah dulu iya, ya? dicegah dulu. Jadi biasanya mereka bertanya, ada peraturan baru kita share dan sebagainya. Iya. Tapi selama ini berarti koordinasi baik ya Pak dengan Baik. pabrik ataupun kantor-kantoran? Semua, ya. Dan mereka pun menjalankan sesuai dengan aturan? Iya, alhamdulillah. Itu dong harus Karena ada tertib. penurunan gitu kan, berarti Gitu. menjalankan. Terbukti ya dari jumlahnya Pak Iya. ya yang menurun, dan semoga nanti kedepannya terus 0% lah pokoknya. Iya. Nggak ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan ya Pak? Benar. Oke, seperti itulah pemirsa untuk ruangannya. Jadi jangan macam-macam ya Pak. Aturan sudah dibuat tidak untuk dilanggar, tapi untuk dijalankan. Jalankan. Selama 14 hari harus melapor, sebelum izin tinggalnya habis harus melapor untuk melakukan perpanjangan. Pendaftaran paspor melalui aplikasi apapun bisa mendownload di Play Store.